Halo jiwaku, apa yang kalian lihat jika kalian membuka keran yang berisi air dingin? Yang keluar hanya air saja kan? Bagaimana jika keran yang dibuka adalah keran yang berisikan air panas? Apakah kalian bisa melihat uap yang keluar bersamaan dengan air di dalam keran? Apakah keduanya merupakan aliran yang sama atau berbeda? Bagaimana hubungannya dengan aliran pada fluida geotermal yang memiliki temperatur tinggi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kali ini kita akan membahas topik mengenai aliran dua fasa yang berfokus pada aliran fluida di lapangan geotermal. Video ini cocok untuk kamu yang pengen tahu seluk-beluk aliran fluida yang ada di geotermal, mulai dari sumur hingga ke sistem perpipaan di permukaan. Yuk, langsung aja kita mulai. Aliran dua fasa didefinisikan sebagai aliran bersama yang interaktif antara dua fasa yang berbeda, di mana tiap fasa mewakili massa atau volume materinya. Dalam aliran panas bumi, dua fasa yang dimaksud adalah uap dan air. Aliran dua fasa ini sama seperti ketika kamu membuka keran yang berisi air panas, yang biasanya terdapat uap yang juga keluar bersamaan dengan air tersebut. Perbedaan paling dasar antara aliran dua fasa dan satu fasa yaitu jumlah fasa yang mengalir, di mana pada satu fasa hanya ada air atau gas yang mengalir, sedangkan pada aliran dua fasa, fluida yang mengalir adalah berupa air dan gas secara bersamaan. Pada umumnya, proses yang terjadi pada reservoir adalah fluida dari reservoir masuk ke lubang sumur pada kondisi satu fasa yaitu air. Kemudian dalam perjalanannya menuju ke permukaan, fluida mengalami flashing atau proses berubahnya fluida fasa air menjadi fasa uap yang diakibatkan oleh penurunan tekanan sehingga mengakibatkan aliran tersebut menjadi dua fasa. Selain itu, aliran satu fasa hanya dipengaruhi oleh bilangan Reynolds yang merupakan formula dari massa jenis, viskositas, dan diameter pipa. Sedangkan aliran dua fasa merupakan aliran yang lebih kompleks karena uap dan air bergerak pada kecepatan yang berbeda. Begitupun yang terjadi di sepanjang lubang sumur. Berikut terdapat beberapa hal yang membuat aliran dua fasa sangat berbeda. Pertama, kecepatan superficial yang merupakan kecepatan masing-masing fasa uap dan air jika mengalir sendiri dalam pipa. Kemudian kecepatan in situ yang merupakan kecepatan sebenarnya untuk uap dan air yang masing-masing menempati luas area yang sebenarnya. Terdapat juga fraksi uap yang merupakan persentasi massa uap dari fluida total. Selanjutnya slip yang merupakan perbedaan kecepatan antara uap dan air yang diakibatkan oleh densitas uap yang lebih rendah. Lalu void fraction yang merupakan fraksi volume pipa yang ditempati oleh uap. Dan liquid hold up yang merupakan fraksi volume pipa yang ditempati oleh air. Lalu terdapat densitas dan viskositas campuran yang nilainya bergantung pada fraksi volume sebenarnya dari masing-masing fasa. Terakhir, ada pola aliran di mana uap dan air dapat berada dalam suatu campuran yang homogen, atau air tersebut dapat berbentuk selap atau sumbatan dengan uap yang mendorong dari belakangnya, atau uap dan air juga dapat berada dalam kondisi sejajar satu sama lain atau dalam pola aliran lainnya yang akan dijelaskan lebih detail pada video lainnya. Dari beberapa perbedaan perhitungan, densitas campuran merupakan pembeda utama yang diperlukan dalam membuat model perhitungan kehilangan tekanan pada aliran dua fasa. Analisis terhadap aliran dua fasa dan masalah yang sering terjadi sudah dilakukan sejak lama, yang kemudian menghasilkan korelasi untuk menentukan kehilangan tekanan pada aliran dua fasa. Berikut merupakan korelasi yang sudah dikenal dalam melakukan penghitungan kehilangan tekanan pada aliran dua fasa. Korelasi tersebut umumnya dibuat berdasarkan penelitian migas yang kemudian diadopsikan pada lapangan panas bumi. Namun, tidak semua korelasi cocok untuk diaplikasikan karena terdapat dua perbedaan utama, yaitu ukuran diameter pipa maupun ukuran sumur geotermal yang jauh lebih besar dibandingkan pada industri migas, dan juga fraksi gas yang akan cenderung bertambah saat menuju permukaan akibat penurunan tekanan, sedangkan pada industri migas jumlahnya relatif konstan. Bagaimana jiwaku? Cukup menarik kan perbedaan aliran fluida yang ada pada lapangan panas bumi? Untuk bisa makin expert, tonton terus video-video AI5 untuk belajar lebih lanjut secara komprehensif mengenai energi, geotermal, dan teknologi hanya di Jiwa Learning. Sampai jumpa di video lainnya.